Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya dan juga beberapa teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan sebuah tugas kelompok mini APD yang mana tugas ini merupakan bisa dikatakan sebagai tugas akhir atau puncak dari tugas di semester 5 pada mata kuliah analitik visualisasi data, yang mana kami mengambil penerapan konsep Smart Village di Kabupaten Indramayu. Dengan studi kasusnya, topik yang kami ambil ini adalah analisis produktivitas pertanian padi di Kabupaten Indramayu. Oke, anggotanya ada saya sendiri, Agung Ubaidillah, kemudian dari Kesaktianingrum, Faiz Ali, Gita Liavani, dan Susidiana. Saya langsung ke bagian latar belakang bahwasanya Kabupaten Indramayu ini merupakan salah satu daerah lumbung padi nasional yang pastinya memiliki peran penting dalam ketahanan pangan regional maupun nasional. Sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Maka dari itu, penerapan konsep Smart Village menjadi relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya pertanian melalui pemanfaatan data dan teknologi informasi. Kemudian masuk ke deskripsi tugas, yang mana pada tugas ini tujuan tugas ini dibuat adalah untuk menerapkan konsep dari data wrangling, eksplorasi data analis atau EDA, kemudian feature engineering dan transformasi data, dan visualisasi data pada studi kasus nyata. Pada proyek ini, dilakukan analisis data luas panen padi Kabupaten Indramayu dengan range tahun dari 2018 sampai tahun 2023 sebagai salah satu indikator pengembangan Smart Village berbasis pertanian. Dan seluruh proses analisis dilakukan menggunakan Python pada lingkungan Jupyter Notebook Anaconda. Nah, tujuan proyek salah satunya adalah menganalisis data luas panen padi di Kabupaten Indramayu sebagai indikator produktivitas pertanian. Lanjut ke ruang lingkup proyek, yang mana data yang digunakan adalah luas panen padi padi per kecamatan di Kabupaten Indramayu. Periodenya dari tahun 2018 sampai 2023, analisis dilakukan pada aspek produktivitas pertanian sebagai bagian dari indikator Smart Village. Nah, sumber datanya, data yang digunakan dalam proyek ini bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Indramayu, data sekunder yang telah disusun ulang dalam bentuk file Microsoft Excel. Nah, dataset berisi informasi luas panen padi dalam hektar untuk setiap kecamatan di Kabupaten Indramayu selama periode 2018 sampai 2023. Metodologi analisis, pertama pengumpulan data, kemudian pembersihan dan transformasi data, kemudian masuk ke eksplorasi data, kemudian masuk ke feature engineering, kemudian masuk ke visualisasi data, dan yang keenam masuk ke analisis dan rekomendasi. Output yang diharapkan ini, yang pertama dataset hasil pembersihan dan transformasi data, dan yang lainnya yang mana pada output yang diharapkan ini sesuai dengan arahan atau tugas yang ada pada file mini AVD yang telah diberikan oleh Bapak Adi Fikri. Kemudian masuk ke hasil analisis. Pada tahap pertama kita masih melakukan environment atau persiapan environment. Pada tahap ini lakukan pemanggilan library yang dibutuhkan untuk proses analisis, yang mana library-nya ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn gitu. Kemudian masuk ke pengumpulan data. Sesuai yang saya sampaikan di awal bahwasanya dataset ini diperoleh dari BPS Kabupaten Indramayu yang berisi luas panen padi per kecamatan pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Nah, sesuai yang saya sampaikan bahwasanya kita mengambil 5 data tertinggi terlebih dahulu sesuai kode yang telah dibuat di sini dfb.excel, yang mana ada Hargelis, Gantar, Koya, Gebeswetan, dan Cikedung. Kemudian masuk ke pembersihan data. Pada pembersihan data ini, pengecekan terhadap kualitas data meliputi pemeriksaan missing values atau nilai kosong, duplikasi data, dan kesesuaian tipe data. Nah, yang pertama, kita cek missing values menggunakan df.info, yang mana pada pengecekan missing values ini ternyata tidak ada kekosongan nilai di dalamnya. Kemudian kita masuk ke cek duplikasi dan ternyata tidak ada duplikasi juga. Kemudian kita memastikan bahwa data yang akan kita analitik adalah tipe data yang numerik. Kemudian masuk ke normalisasi data, yang mana normalisasi data ini dilakukan untuk menyamakan skala data numerik agar dapat dibandingkan secara adil. Kemudian selanjutnya, eksplorasi data. Sel ini berfokus pada eksplorasi data untuk memahami pola dan karakteristik dataset. Analisis ini yang dilakukan meliputi perhitungan statistik deskriptif, analisis distribusi data, identifikasi outlier, serta pengamatan hubungan antar variabel. Tahap ini membantu dalam mengidentifikasi tren dan perbedaan kondisi pertanian antar kecamatan di Kabupaten Indramayu. Pada tahap eksplorasi data analisis, yang pertama dilakukan adalah statistik deskriptif. Di sini kami melihat gambaran umum data luas panen padi seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata luas panen di setiap kecamatan. Dari hasil
ini terlihat bahwa di setiap kecamatan terdapat perbedaan luas panen yang cukup besar antar kecamatan di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, kami menghitung total luas panen Kabupaten Indramayu setiap tahunnya. Perhitungan ini digunakan untuk melihat kondisi luas panen secara keseluruhan, bukan per kecamatan. Hasil total luas panen tersebut kemudian divisualisasikan ke dalam bentuk tren total panen. Grafik ini menunjukkan bahwa luas panen padi dari tahun ke tahun cenderung stabil, meskipun pada beberapa tahun terjadi sedikit kenaikan dan penurunan. Setelah itu kami menganalisis distribusi luas panen khususnya pada tahun 2023. Tujuannya untuk melihat bagaimana persebaran luas panen antar kecamatan, apakah merata atau didominasi oleh beberapa kecamatan tertentu. Pada tahap berikutnya, dilakukan identifikasi outlier menggunakan box plot. Dari hasil ini dapat diketahui kecamatan yang memiliki luas panen sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Yang terakhir kemudian kami menggunakan heatmap korelasi untuk melihat hubungan antar data luas panen dari tahun ke tahun. Heatmap ini membantu menunjukkan pola keterkaitan antar variabel dan memperkuat hasil eksplorasi data yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Ali dari kelas T4 SIKC 3A. Pada proyek mini ini saya akan menjelaskan tentang feature engineering pada mini proyek analitik dan visualisasi data. Pada tahap ini, feature engineering merupakan proses pembuatan variabel baru dari data mentah luas panen padi yang sudah dibersihkan dan dianalisis sebelumnya. Tujuannya adalah agar data yang awalnya hanya berupa angka luas panen dapat diolah menjadi informasi yang lebih bermakna dan dapat digunakan sebagai indikator produktivitas pertanian. Fitur engineering diperlukan karena data mentah saja belum cukup untuk mendukung pengambilan keputusan, khususnya dalam penerapan konsep smart village berbasis pertanian. Dengan membuat fitur baru, kita dapat membandingkan kondisi di pertanian antara kecamatan secara lebih adil dan objektif. Pada proyek ini, saya membuat sebuah fitur untuk melihat rata-rata luas panen padi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi umum produktivitas setiap kecamatan selama periode tahun 2018 hingga 2023. Fitur ini membantu melihat kecamatan yang memiliki luas panen yang konsistennya tinggi. Fitur kedua adalah pertumbuhan panen absolut, yaitu selisih luas panen antara tahun awal dan tahun akhir. Fitur ini menunjukkan apakah suatu kecamatan mengalami peningkatan atau penurunan luas panen secara nyata. Fitur ketiga yaitu adalah pertumbuhan panen dalam persentase. Fitur ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan panen sehingga perbandingan antar kecamatan menjadi lebih proporsional meskipun memiliki luas lahan yang berbeda. Selanjutnya saya membuat sebuah indeks produktivitas pertanian, yaitu indikator gabungan yang telah dinormalisasi. Indeks ini digunakan untuk mengelompokkan kecamatan berdasarkan tingkat produktivitasnya, sehingga dapat diketahui kecamatan dengan produktivitas tinggi, sedang maupun rendah. Kemudian, hasil dari fitur engineering ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam tahap visualisasi data dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Dengan adanya fitur-fitur ini, analisis menjadi lebih informatif dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Sebagai kesimpulan, fitur engineering mengubah data luas panen padi menjadi indikator yang lebih representatif untuk mendukung perencanaan dan pengembangan smart village di Kabupaten Indramayu. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan pada tahap visualisasi perbandingan kecamatan. Di tahap ini, data divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk mempermudah interpretasi hasil analisis.
Kemudian hasil analisis yang dibuat antara lain grafik tren luas panen, kemudian perbandingan luas panen antar kecamatan, serta distribusi indeks produktivitas pertanian. Visualisasi ini berfungsi untuk menyampaikan informasi secara lebih intuitif dan mudah dipahami. Nah, di sini kita sudah mencari yaitu top 10 kecamatan terluas di tahun 2023. Nah, di tahap ini visualisasi ini disajikan dalam bentuk grafik batang atau bar chart yang menampilkan 10 kecamatan dengan luas panen padi terbesar pada tahun 2023. Grafik ini membantu mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang menjadi sentra utama produksi padi di Kabupaten Indramayu. Kemudian, semakin tinggi batang grafiknya, semakin besar kontribusi kecamatan tersebut terhadap total luas panen padi. Informasi ini penting untuk menentukan wilayah prioritas dalam menguatkan infrastruktur pertanian, teknologi irigasi, dan pendampingan petani. Di sini kita dengan melakukan perintah seperti yang sudah tertera di layar, maka nanti akan muncul hasil grafiknya, yaitu dengan top kecamatan luas panen padi di tahun 2023. Kita ambil contohnya. Di sini ada perolehan terbanyak dari Kabupaten Indramayu, kemudian Gantar, Terisik, Kroya, Anjatan, Gabus Wetan, Cikedung, Lelea, Hargelis, dan terakhir Kandang Laur. Kemudian yang kedua, kita juga akan mencari kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi. Jadi grafik ini menampilkan kecamatan yang mengalami pertumbuhan luas panen paling signifikan selama periode analisis 2018 hingga 2023. Kemudian visualisasi ini juga digunakan untuk melihat dinamika perkembangan pertanian, bukan hanya kondisi statis pada satu tahun tertentu, tetapi kecamatan dengan pertumbuhan tinggi menunjukkan adanya potensi pengembangan yang baik dari sisi pemanfaatan lahan, kemudian peningkatan produktivitas maupun keberhasilan kebijakan pertanian. Kecamatan-kecamatan ini dapat dijadikan contoh penerapan praktik pertanian dan efektif dalam konsep Smart Village. Jadi di sini kita akan mencari pertumbuhan tertinggi dengan perintah sebagai berikut. Kemudian nanti juga akan keluar hasil grafiknya, yaitu dengan pertumbuhan panen padi dari periode 2012 sampai 2023. Di sini perolehan terbanyak yaitu dari Terisik, kemudian Gantar, Anjatan, Kerangkeng, Indramayu, Tukdana, Sindang, Pasekan, Kabupaten Indramayu, dan terakhir ada Hargelis. Baik, selanjutnya kita juga akan mencari pie chart indeks produktivitas, yaitu dengan perintah sebagai berikut. Maka nanti akan muncul hasil pie chartnya seperti ini, yaitu dengan sedang 50,0% dan rendah 25,0%, kemudian tinggi juga 25,0%. Jadi pie chart juga digunakan untuk menggambarkan proporsi indeks produktivitas pertanian antar kecamatan setiap bagian lingkarannya. Jadi setiap bagian lingkarannya di sini mempresentasikan kontribusi relatif masing-masing kecamatan terhadap total indeks produktivitas. Jadi visualisasi ini juga memudahkan pembaca untuk melihat ketimpangan atau dominasi produktivitas antar wilayah. Kecamatan dengan porsi besar menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi, sementara kecamatan dengan porsi kecil memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan kapasitas pertanian gitu. Kemudian yang terakhir juga ada analisis untuk hasil rekomendasi dengan menggunakan perintah di f.group by dalam kurung indeks underscore produktivitas buka kurung rata-rata panen .min buka kurung dan tutup kurung. Maka nanti akan keluar hasilnya indeks produktivitas, yaitu dengan rendah
dan sedang, tinggi, angka sebagai berikut dan rata-rata. Kemudian selanjutnya di sini terakhir, setelah kita melakukan semua grafik dari mulai mencari top 10 kecamatan terluas, kemudian ada kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi, kemudian ada pie chart indeks produktivitas, kemudian yang terakhir ada analisis untuk hasil rekomendasi, sampai akhirnya kita melakukan simpan hasil. Setelah melakukan semua itu, kita akan menyimpan hasilnya dengan perintah di f.to_excel hasil analisis Smart Village Indramayu .xlsx, yaitu koma indeks sama dengan false, kemudian print file analisis berhasil disimpan. Selanjutnya nanti kalau misalkan perintah ini berhasil, maka akan muncul di bawahnya itu file analisis berhasil disimpan, yang artinya file data yang tadi sudah kita buat itu berhasil disimpan. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan keseluruhan proses analisis dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan data pertanian secara sistematis mampu memberikan gambaran kondisi produktivitas pertanian di Kabupaten Indramayu secara jelas. Analisis dan visualisasi data membantu mengidentifikasi potensi serta permasalahan di setiap kecamatan. Dengan menerapkan konsep Smart Village berbasis data, pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Baik, pada bagian terakhir atau pada bagian lampiran ini, kami menunjukkan bahwasanya tugas yang kami lakukan merupakan tugas yang benar-benar relevan, tugas yang benar-benar kami buat gitu. Di sini kami menampilkan beberapa lampiran. Yang pertama adalah link referensi tugas, kemudian link referensi website, sama link file Excel, yang mana nantinya bisa diakses oleh Bapak sendiri selaku orang yang menurut kami memiliki pemangku kepentingan terhadap tugas ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga telah membimbing kami selama 1 semester ini. Kami dari kelompok 5 mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.